Awalnya Dimas tuh cuma bengong. Tangannya dingin, matanya gak lepas dari layar HP. Nama pesan itu sangat jelas. Statusnya juga jelas, online gitu. Belum sempat Dimas mikir macem-macem tuh, ada satu pesan masuk. Yang pesannya gini, "Dim, tolong jemput gue dong." Malam lor, dicerita setelah maghrib. Kali ini gue mau bawain satu kisah tentang chat WA yang seharusnya gak pernah kekirim. Soalnya orang yang ngirim pesan itu udah dikubur, udah meninggal 3 minggu sebelumnya. Lanjut, bakal gue mulai ceritanya. Mendengarlah. Nama cowok itu Dimas. Umurnya 23 tahun, anak rantau, kuliah sambil kerja kecil-kecilan. Hidupnya biasa aja, gak niko-niko. Kalau pagi kuliah, kalau sore bantu jaga warung fotokopi deket kampus. Kalau malam, ya paling rebahan di kos sambil scroll HP, nyampe ketiduran. Tapi Dimas punya satu temen yang dari awal kuliah selalu bareng sama dia. Namanya Fajar. Fajar ini tipe orang yang rame, gampang akrab, dan kalau ngomong suka ceplas-ceplos. Kalau Dimas pendiam, Fajar kebalikannya. Dimas mikir dulu baru ngomong. Fajar ngomong dulu baru mikir belakangan. Tapi justru karena itu mereka cocok. Kemana-mana bareng, makan bareng, ngerjain tugas bareng, pulang juga nyampe malam. Bahkan kalau salah satu dari mereka yang gak punya duit nih, yang satunya mesti bayarin dulu. Fajar selalu bilang, "Dim, kalau nanti gue sukses duluan, lu gue traktir tiap hari deh." Tapi kalau lu sukses duluan, aja lali karo aku yo. Dimas biasanya cuma ketawa. Lah, sukses aja belum? Jar, duit makan aja kadang nyari recehan. Dan Fajar menjawab, "Yo Ben, yang penting gaya dulu." Gak ada yang nyangka semua hal kecil itu malah jadi ingatan yang paling nyakitin buat Dimas. Malam itu, 3 minggu sebelum ada chat WA pertama masuk, Dimas sama Fajar sebenarnya udah janjian mau balik bareng dari acara kampusnya. Acara itu selesai agak malam, sekitar ya jam 11 lewat dah. Kampus sudah mulai sepi tuh, parkiran tinggal beberapa motor, lampu-lampu sama gedung sebagian udah dimatiin. Fajar berdiri di dekat motornya sambil nunggu Dimas. "Dim, jadi pulang bareng kan?" Dimas waktu itu capek banget, kepalanya pusing, badannya lemas. Dari pagi belum istirahat benar. Akhirnya dia bilang, "Jar, gue kayaknya nginep di kos Randy aja deh. Dekat sini. Lu pulang aja duluan." Fajar ngeliat Dimas sambil nyengir. "Yakin? Jalan belakang itu sepi loh jam segini." "Lu kan biasa lewat situ." Fajar ngangkat bahu. "Ya wes, tapi kalau gue diculik setan, lu tanggung jawab." "Ngawur lu." Fajar ketawa. Sebelum pergi, Fajar sempat bilang satu kalimat. Kalimat yang waktu itu terdengar biasa aja. Tapi setelah Fajar gak ada atau meninggal, kalimat itu muter terus di kepala Dimas. "Dim, besok jangan lupa jemput gue kalau gue telat masuk kelas." Dimas waktu itu cuma jawab, Iya, udah berangkat sana." Fajar pakai helm, terus nyalain motor. Terus dia pergi lewat gerbang belakang kampus tuh. Itu terakhir kali Dimas lihat Fajar dalam keadaan hidup. Sekitar jam 1 malam, Dimas sekitar jam 1 malam. Sekitar jam 1 malam ya. HP Dimas tuh getar. Ada telepon dari nomor yang gak dikenal. Dimas baru mau tidur, matanya berat tuh. Tapi karena teleponnya terus masuk,
Akhirnya dia angkat tuh lah. Di seberang sana, suara laki-laki terdengar panik. Ini benar temannya Fajar. Dimas langsung duduk. Iya, kenapa pak? Laki-laki itu diam beberapa detik lalu bilang, temannya kecelakaan di jalan dekat rumah kosong. Mas, sekarang udah dibawa ke rumah sakit. Dimas gak ingat lagi gimana dia berdiri, gak ingat gimana dia pakai jaket. Gak inget juga gimana dia nyampe di rumah sakit. Yang diingat cuma satu, saat sampai di sana, Fajar udah ditutupi sama kain putih. Dimas berdiri di depan ranjang itu. Diam, gak nangis. Bukan karena gak sedih, tapi karena tubuhnya gak ngerti harus bereaksi gimana. Setelahnya, Ibu Fajar datang tuh. Jatuh lemes di lantai rumah sakit. Dimas sadar temennya benar-benar udah pergi. 3 minggu setelah pemakaman, hidup Dimas berubah total. Biasanya yang setiap malam ada chat dari Fajar, kadang cuma kirim meme gak jelas, kadang ngajak makan, kadang ngeluh tugas, kadang spam voice note cuma buat cerita hal receh. Tapi sekarang chat itu jadi sepi. Foto profil Fajar hilang. Status terakhirnya masih status lama. Lagi capek tapi belum kaya. Itu storynya. Dimas tiap lihat status itu cuma bisa narik nafas. Kadang dia buka chat lama mereka, bukan buat bales, cuma baca ulang. Ada satu chat terakhir dari Fajar sebelum kecelakaan. Dim, gue balik duluan ya. Dimas gak pernah balas pesan itu, karena waktu itu dia pikir besok juga ketemu. Malam itu Dimas lagi sendirian di kamar kosnya. Jam udah nunjukin di jam 11.58 malam. Kamar kos Dimas kecil, kasur di pojok, meja belajar dekat jendela. Kipas angin tua muter pelan, bunyinya agak kasar lah. Kratak itu. Di luar gang kos udah mulai sepi. Cuma ada suara motor lewat sesekali dari jalan besar. Dimas lagi rebahan sambil nonton video random, tapi pikirannya nggak fokus. Entah kenapa malam itu dia kepikiran sama Fajar terus. Dia akhirnya buka galeri HP, foto-foto lama yang mereka pernah foto bareng. Diliatin foto di kantin, foto pas hujan-hujanan, foto pas tidur di kelas, atau foto nyasar ya, nyari tempat murah. Dimas senyum kecil, tapi senyum itu langsung hilang waktu notif WA muncul dari atas layar. Nama kontaknya Fajar. Dimas awalnya kira itu grup lama yang pakai nama Fajar, tapi bukan. Itu chat pribadi. Kontaknya sama, nomornya juga sama. Dimas nggak langsung buka, dia cuma mandengin notif itu. Dan isi pesannya tuh, Dim. Dimas duduk perlahan, jantungnya mulai kenceng. Dia buka WA, dan di bagian atas chat tuh tertulis satu kata, online. Dimas langsung merinding tuh, tangannya gemeter. Dia mikir, mungkin nomor Fajar udah dipakai orang lain ya. Mungkin kartunya aktif lagi. Mungkin ada orang iseng kali. Tapi beberapa detik dia diem, ada pesan lagi nih masuk. Dim, tolong jemput aku. Dimas nelan ludah, matanya gak berkedip. Dia baca pesan itu berkali-kali. Tolong jemput aku. Kalimat itu sederhana, tapi buat Dimas kalimat itu seperti narik sesuatu dari dalam dirinya. Soalnya dulu sebelum Fajar pergi dari kampus malam itu, dia sempat bercanda, besok jangan lupa jemput gue kalau gue telat masuk kelas. Dimas langsung ngetik, siapa ini? Pesan terkirim lah, centang 2 itu. Langsung biru. Beberapa detik kemudian balasan masuk. Lu tahu ini gue?
Dimas menggalang pelan. Gak lucu, siapapun lu. Stop deh, pakai nomor Fajar. Balasan berikutnya muncul cepet. Dim, lu masih simpen jaket hitam gue? Dimas membeku, karena jaket hitam Fajar memang ada di kamar Dimas. Jaket itu dipinjam Dimas 2 hari sebelum Fajar meninggal. Belum sempat dikembaliin dan gak banyak orang yang tahu soal itu. Dimas menoleh ke kursi dekat lemari. Jaket hitam itu masih gantung tuh di sana. Diam, seperti ikut menatap balik ke arah Dimas. Nah, pas itu Dimas nyoba mikir logis. Dia bilang ke dirinya sendiri, ini pasti orang yang kenal sama Fajar. Mungkin temen kampus, mungkin ada yang tahu soal jaket itu. Mungkin ini cuma prank lah, nggak tahu kan. Tapi dalam hati kecilnya si Dimas tuh ada yang nggak beres nih, kayak nggak enak gitu orangnya. Ada perasaan janggal. Soalnya cara chat itu, cara ngetiknya mirip banget sama Fajar. Fajar kalau chat selalu jarang pakai tanda baca. Kalau manggil Dimas, ya selalu pakai dim gitu. Kalau lagi serius, dia nggak bakal banyak emot gitu chatnya. Dan yang paling bikin Dimas nggak nyaman, nomor tuh tahu hal-hal yang cuma mereka berdua pernah ngomongin. Pesan berikutnya masuk lagi tuh. Lo ingat malam itu? Dimas lalu menatap layar. Nggak dibales tuh pesannya. Lo bilang capek. Lo bilang gue pulang duluan. Terus lo nggak pernah balas chat terakhir gue. Terus seketika tuh Dimas merasakan dadanya sesak tuh. Dia langsung ngetik cepet, berhenti. Tapi pesan itu terus masuk. Isinya gini, Dim, gue nungguin lo nih. Gue di tempat itu.
Kok udah pada mati semua, warung-warung udah tutup. Terus kadang ada anjing liar sesekali gonggong dari kejauhan. HP Dimas ditaruh di holder motor, ya kan, sambil ngeliatin map, terus lokasi nunjukin ke arah kejadian Fajar itu. Tapi sekitar 500 sebelum lokasi, sinyal Dimas mendadak hilang. Terus mapnya membeku kan, arah panahnya muter sendiri. Dimas langsung ngumpet sendiri tuh. Lah, piye sih iki map malah ngaco. Dia berhenti sebentar di pinggir jalan. Di depan ada jalan belakang kampus tuh, kelihatan udah gelap banget. Rumah kosongnya itu di ujung tikungan. Rumah tua dengan pagar besi yang berkarat tuh. Dimas udah sering dengar cerita soal rumah itu. Katanya dulu rumah itu milik keluarga kaya, tapi setelahnya pemiliknya meninggal, rumah itu kosong bertahun-tahun. Orang-orang sekitar jarang lewat. Jarang banget. Kalau udah malam tuh jarang banget ada yang lewat. Bukan cuma karena sepi, tapi karena banyak yang bilang setiap lewat jam 12 malam ada suara orang nangis dari dalam rumahnya. Dimas sebenarnya nggak percaya cerita begitu, tapi malam itu dia mulai ragu. Begitu sampai di rumah kosong, motor Dimas mendadak mati. Nggak pelan-pelan gitu, langsung mati gitu aja. Lampu depan mau auto mati kan, mesin langsung diam. Jalan benar-benar gelap total. Dimas nyobain starter motor lagi tuh nggak nyala sama sekali. Dicoba lagi nggak nyala, dicoba lagi nggak nyala. Lalu HP-nya getar lagi tuh, padahal sinyal hilang. Anehnya tuh sinyal hilang, tapi ada chat lagi masuk dari Fajar. Chatnya tuh bilang gini, masuk Dim. Dimas langsung natap rumah kosong itu, bingung sambil bengong. Tapi dia punya perasaan kayak seperti memang udah ada yang nunggu dia di dalam gitu. Dimas turun dari motornya. Dia nyalain senter HP-nya. Cahayanya kecil ya, cukup buat ngeliat rumput lah depannya. Langkah pertama tuh langsung masuk ke halaman rumah tua itu. Dimas langsung nyium bau aneh, bau besi, terus bau-bau yang agak lembab gitu, dan sedikit bau bunga melati. Di depan teras ada bekas ban motor, masih terlihat di tanah basah. Dimas jongkok, bekas bannya itu bekas baru lewat gitu, jejaknya kayak baru gitu. Terus dia ikutin pakai senter kan jejaknya itu, jejak ban motornya. Terus dia diarahin ke samping rumah. Dimas nelen ludah tuh. Dari HP ada chat lagi nih, masuk Dim, jangan kelamaan, masuk aja. Dimas terus jalan di sisi samping rumahnya kan tuh. Terus di sana ada pintu kayu kecil yang udah lapuk, kayaknya udah rapuh gitu. Terus pintu tuh nggak kekunci, pas didorong bunyinya panjang, krek gitu. Dimas langsung masuk kan. Terus bagian dalam rumah gelap banget, mengap. Debu tuh tebel banget debunya. Sarang laba-laba di mana-mana. Di sudut ruangan ada sofa tua, kayaknya udah robek-robek. Terus di dinding ada foto keluarga lama yang masih gantung miring. Dimas menyorotkan senter ke sekitar bersambil bergumam, gak ada siapa-siapa. Tapi baru bicara gitu, di ruangan belakang langsung ada suara benda jatuh gitu. Brah! Dimas terdiam. Fajar? Gak ada jawaban. Dia melangkah pelan menuju suara itu. Setiap langkah membuat
lantai kayu berduri, kret kret gitu, sampai akhirnya dia tiba tuh di ruangan kecil. Mungkin dulu tuh kamar pembantu atau gudang ya. Di lantai ruangan itu Dimas nemuin helm hitam. Terus bagian depannya tuh retak. Dimas langsung mengenalinya. Itu ya helmnya si Fajar tuh. Helmnya sahabatnya waktu kecelakaan dulu. Polisi bilang helm Fajar terpental dan belum ditemukan. Tapi sekarang helm itu ada di rumah kosong ya. 3 minggu setelah pemakaman Dimas jongkok. Tapi sekarang helm itu ada di rumah kosong. 3 minggu setelah pemakamannya si Fajar. Terus Dimas jongkok tuh, tangannya gemeter sambil ngambil helm tuh. Terus di bagian helmnya tuh ada bercak coklat tua. Dimas yang nggak mau mikir itu apa. Lalu di sebelah helm ada gantungan kunci kecil berbentuk bola. Itu tuh gantungan kunci Fajar. Dimas pernah ngeledekin gantungan itu tuh karena warnanya norak. Fajar waktu itu menjawab, "Ini hoki gue, Dim, jangan dihina." Dimas memegang gantungan itu sangat erat. Matanya mulai panas. "Jar," dia berbisik pelan, "lu sebenarnya kenapa sih malam itu?" Terus setelah bergumam seperti itu, HP Dimas ada notif lagi. Chat dari Fajar kan. "Bukan kecelakaan." Dimas menatap layar. "Dia ngejar aku." Dimas langsung ngetik, "Siapa?" Tapi sebelum pesan itu terkirim, dari dalam rumah terdengar suara langkah. Bukan dari depan, bukan dari samping, bahkan tidak mungkin dari atas. Dimas menyorotkan senter ke langit-langit rumah. Dan di atas sana ada seseorang berjalan pelan. Langkahnya berat sekali. Dimas mundur. HP-nya ada notif lagi. "Jangan bersuara." Dimas menutup mulutnya sendiri. Langkah di atas langsung berhenti. Beberapa detik rumah itu hening. Lalu dari lantai 2 terdengar suara laki-laki. Berat, serak, dan sangat dekat. Lalu bilang, "Siapa di bawah?" Dimas mematikan senter. Gelap langsung menelan ruangan itu. Dia berdiri kaku di pojok gudang. Napasnya tuh berat banget, kayak ditahan. Terus suara langkah di lantai itu bergerak lagi. Terus turun lewat tangga tuh, pelan banget. Dimas nggak bisa lihat apa-apa, cuma bisa dengar dan nyium bau rokok yang sangat tajam. Terus tiba-tiba bau rokok tuh memenuhi ruangan kan. Dimas ingat sesuatu. Waktu malam kecelakaan Fajar ada saksi yang bilang melihat mobil hitam berhenti sebentar di dekat TKP kan. Pengemudinya laki-laki, terus merokok, tapi setelah itu mobilnya pergi. Polisi nggak pernah nemuin siapa itu orangnya. Sekarang di rumah kosong itu bau rokok yang sama muncul. Dan langkah itu berhenti tepat di depan pintu gudang tempat Dimas bersembunyi. Terus Dimas berdiri di kegelapan kan, tangannya menggenggam helm Fajar. HP-nya ditekan ke dada supaya cahayanya nggak terlihat. Dari luar gudang kedengaran tuh suara napas seseorang berat banget, kayak orang yang habis marah gitu. Lalu
kedengaran tuh suara pria, kedengaran lagi. Keluar. Dimas merem tuh. Dia nggak gerak sama sekali. Tiba-tiba suara itu berubah. Bukan lagi suara laki-laki berat, tapi suara Fajar. Pelan tapi agak aneh. Dim, ini gue. Dimas langsung membuka mata tuh. Jantungnya seperti berhenti. Suara itu persis banget kayak suaranya si Fajar. Persis banget cara manggilnya, nada suaranya, tarikan nafasnya. Dimas inget banget. Dim, keluar. Gue di sini. Dimas hampir menjawab. Tapi HP-nya bergetar pelan. Ada pesan masuk dari Fajar. Jangan dibales. Suara itu jangan dijawab. Dimas langsung sadar. Yang di luar bukan Fajar. Atau setidaknya bukan Fajar yang biasa dia kenal. Suara dari luar itu ya manggil lagi tuh. Manggil Dimas. Dim, lu katanya mau jemput gue. Dimas yang nahan nafas. Dim, bukain. Kalimat itu kayak semakin mendekat gitu guys. Semakin dekat. Terus suara itu tepat di samping telinganya. Dimas menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk. Suara itu masih terngiang-ngiang. Lu ninggalin gue malam itu. Lu biarin gue sendirian. Lu pulang gak bareng. Tapi lu hidup. Gue udah mati. Dimas akhirnya gak tahan. Air matanya jatuh. Dia berbisik sangat pelan. Gue minta maaf, Jar. Begitu kalimat itu keluar, seluruh rumah mendadak sunyi. Lalu pintu gudang terbuka sendiri, pelan. Krek. Dimas nyorotin senter lah. Nah pas depan pintu ada nggak ada siapa-siapa.
Terus Randy ngebaca pesan itu kan, ngebaca chat itu. Siapa yang udah tahu? Dimas diam doang, gak ngejawab. Karena beberapa detik kemudian dari kamar Randy itu, dari luarnya kedengar suara motor. Lalu suara langkah naik tangga kos, pelan. Dek, dek, dek gitu. Terus Randy langsung mematiin lampu kamar kan tuh. Dimas ngambil HP sama flash disk, mereka berdua diam. Langkah dari luar berhenti tepat di depan pintu kamarnya Randy. Gak ada ketukan, gak ada suara dari luar. Cuma ada bayangan dari bawah pintu tuh kelihatan. Randy berbisik. Dim, lu bawa siapa sih kesini? Dimas menggeleng. HP-nya ada notif lagi tuh, dari ada WA. Terus dari Fajar. Jangan dibuka. Dimas nunjukin layar HP ke Randy. Wajah Randy makin pucat tuh kan. Dia nggak tahu. Lalu dari luar terdengar suara, bukan suara laki-laki berat tadi, tapi suara ibu kos Randy. Ren, buka sebentar. Ibu mau cek listrik. Randy hampir berdiri, tapi Dimas langsung menarik tangannya. Jangan. Randy berbisik, itu ibu kos gue. Dimas langsung galang pelan. Jam 2 pagi, Ren. Di luar, suara ibu kos itu manggil lagi. Randy, buka nak. Suara itu lembut, tapi anehnya gak ada suara nafasnya. Gak ada suara gerakan, cuma suara doang. Lalu suara itu berubah menjadi suara Fajar. Dim, lu kok sembunyi? Dimas langsung menjamkan mata, langsung merem. Randy langsung nutupin mulutnya sendiri. Dari luar ada suara tuh. Suara tertawa pelan. Bukan suara Fajar, bukan suara juga ibu kos, tapi suara laki-laki dewasa gitu. Suara ketawa dalam gitu, berat, dingin. Terus setelah itu bayangan bawah pintu hilang. Terus langkah kaki kedengaran jauh. Terus turun tangga sepertinya, terus motor dinyalain dan pergi. Randy langsung duduk lemas. Terus nanyain ke Dimas gitu. Dim, gue gak mau ikut-ikutan ya, tapi ini udah bahaya. Dimas cuma bisa ngangguk. Besok pagi kita lapor ya. Besok pagi. Randy menatap Dimas tajam. Sekarang juga. Tapi saat mereka mau keluar, HP Dimas nyala lagi. Nomor dari Fajar ngirim pesan terakhir malam itu. Jangan ke polisi dulu, dia ada di sana. Dimas dan Randy saling natap. Mereka gak tidur sampai pagi. Paginya kan, Dimas sama Randy nemuin kakaknya si Fajar. Namanya Mas Bagas. Dimas gak langsung cerita semuanya tentang kejadian semalam. Dia cuma bilang nemuin barang Fajar dekat rumah kosong. Mas Bagas awalnya kaget, tapi setelah ngelihat gantungan kunci wajahnya langsung berubah. Ini emang punya Fajar ini. Dimas lalu memperlihatkan flashdisknya itu, nunjukin flashdisknya. Mereka muter video bareng-bareng. Mas Bagas gak bicara selama video berjalan, tapi ketika suara laki-laki dalam video terdengar, tangannya mengepal. Harusnya kamu gak lihat. Mas Bagas menutupi wajahnya. Dia bilang belan. Fajar sempat cerita ke saya. Dimas menoleh. Cerita apa mas? Mas Bagas menarik nafas berat. Beberapa hari sebelum meninggal, Fajar bilang dia nggak sengaja ngelihat sesuatu di rumah kosong itu. Waktu Fajar itu pas pulang malam, dan berhenti sebentar karena motornya hampir kehabisan bensin. Dari depan rumah kosong dia ngelihat mobil hitam masuk. Ada 2 orang turun. Mereka bawa sesuatu dari bagasi. Fajar curiga dan diam-diam merekam dari jauh. Tapi salah satu dari orang itu sadar ya. Sejak malam itu Fajar ngerasa sering diikuti. Dia sempat mau cerita ke Dimas tapi belum sempat. Malam kecelakaan itu terjadi,
Dimas menunduk. Rasa bersalah yang selama ini dia tahan akhirnya pecah. Kalau malam itu dia pulang bareng Fajar, mungkin Fajar nggak sendirian. Mungkin Fajar masih hidup, dan mungkin aja Fajar masih sempat minta tolong. Tapi Mas Bagas memegang bahu Dimas. Ini bukan salah lo. Dimas nggak menjawab. Karena dalam kepalanya suara pesan itu masih terus terulang. Lu ninggalin gue malam itu. Mas Bagas akhirnya bawa flash disk tuh ke kenalannya yang bisa dipercaya. Bukan polisi biasa, tapi seseorang teman lama keluarganya yang bekerja di bagian penyelidikan. Kasus kecelakaan Fajar dibuka ulang diam-diam. Beberapa hari kemudian ya kayak ada kabar mulai muncul. Mobil hitam itu ternyata milik seseorang yang punya hubungan dengan kasus lama. Terus rumah kosong itu bukan cuma rumah kosong, tempat itu sering dipakai buat transaksi barang ilegal. Dan Fajar hanya orang sial yang melihat sesuatu yang seharusnya dia nggak lihat gitu. Nah, Dimas pikir-pikir, setelah bukti itu ditemuin, ada WA dari Fajar nggak berhenti. Dan emang bener, selama ada beberapa hari nomor Fajar udah nggak aktif lagi. Dia nggak online, nggak ada WA, nggak ada suara langkah depan kamar. Dimas mulai bisa tidur, tapi rasa tenang itu gak bertahan lama. Terus pas malam yang ketujuh, Dimas nemuin flash disk. Dia kembali ke kos. Dia udah capean secara fisik, mental, semuanya udah capek dia. Dia rebahan di kasur sekitar jam 11 malam. Jaketnya Fajar yang warna hitam tuh udah dia lipat rapi dan ditaruh di atas kursi. Gantungan kunci Fajar dia simpan di meja. Dimas menatap benda itu lama, lalu berbisik, "Jar, kalau lo beneran lo, makasih udah kasih tahu gue." Kamar langsung hening, gak ada balasan. Dimas langsung matiin lampu kamarnya. Tapi sebelum sampai 5 menit, HP-nya nyala sendiri. Dimas ngebuka mata, layar HP ada di meja, nyala itu. Terus bangunlah dia. Awalnya dia pikir ada notifikasi biasa gitu, tapi pas dicek tuh layarnya, seluruh tubuhnya langsung dingin. WA kebuka sendiri, bukan di chat Fajar, tapi di profil Dimas sendiri. Dimas menatap status akunnya online. Padahal dia gak sedang buka WA gitu. Tangannya gemeteran. Pas ngambil HP, tiba-tiba layar geser ke chat Fajar. Anehnya tuh, di kolom chat itu ngetik sendiri. Terus huruf satu persatu mulai diketik, dan jadi tulisan tuh tolong. Dimas mencoba menekan tombol kembali, nggak bisa. Nyoba matiin layar, nggak bisa. Pesan itu terus ngetik sendiri, "Tolong jemput aku." Lalu terkirim dari nomor Dimas ke nomor Fajar. Dimas mundur sampai punggungnya menabrak tembok. Beberapa detik kemudian pesan dari Fajar masuk. Tapi kali ini cuma satu kata, "Jangan." Dimas hampir menjatuhkan HP-nya. Lalu dari luar kamar terdengar suara motor berhenti, suara mesin dimatiin. Terus ada langkah kaki masuk ke koridor kos, ke lorong kos. Duk, duk, duk. Terus berhenti depan pintu kos Dimas, kamar Dimas. Dimas nahan nafas, HP-nya bergetar lagi, ada chat lagi dari Fajar. "Dia bukan aku." Dimas langsung natap pintu. Gagang pintu bergerak pelan. Krek, krek. Seperti ada yang mau nyoba buka pintu dari luar gitu. Dimas ingin teriak, tapi suaranya hilang. Lalu dari balik pintu tuh
Seperti kayak ada yang mau nyoba buka pintu dari luar gitu. Dimas mencoba ingin teriak, tapi suaranya itu hilang. Lalu dari balik pintu itu kedengaran ada suara Fajar itu. Gini, Dim, gue udah sampai. Dimas natap jaket Fajar yang di kursi. Jaket tuh tiba-tiba bergerak sendiri, bergerak pelan. Seperti ada sesosok atau seseorang yang baru aja berdiri di sana dan mau nyoba pakai itu jaket. Terus lampu kamar tuh tiba-tiba berkedip kan. Sekali, 2 kali gitu. Sampai 3 kali, dan saat lampunya udah nyala lagi nih, depan pintu kamar Dimas tuh, dari celah-celah bawah pintu tuh kelihatan air merembes masuk. Tapi itu bukan air biasa gitu. Warnanya gelap. Baunya seperti bau tanah dari makam. Dimas mundur, HP-nya baliknya nyala, ada notif, dan Fajar lari. Dan pesan terakhir dari Fajar tuh muncul, lari. Dimas nggak mikir lagi tuh. Dia nyamber tas, langsung ambil flash disk yang udah dia copy, lalu buka jendela kamar. Kamar Dimas ada di lantai 1, gak terlalu tinggi. Dia langsung lompat keluar. Kakinya sakit saat nyampe ke tanah tuh. Tapi dia tetap lari tuh dari kamar. Kedengeran suara pintu kebuka tuh, brak. Lalu suara itu manggil lagi tuh, Dim, jangan pergi. Dimas langsung lari ke jalanan tuh. Dia nggak noleh sama sekali. Di ujung gang dia ngelihat seseorang ya berdiri di bawah lampu jalan. Sosok itu memakai helm meretak, jaketnya basah, dan tangannya ada gantungan kunci bentuk bola ya. Dimas spontan berhenti. Sosok itu menatapin Dimas. Tapi anehnya Dimas gak takut ya. Karena dari cara berdirinya, kayak bentuk tubuhnya, jaketnya tuh mirip banget Fajar. Terus setidaknya sisa dari Fajar masih mencoba menolongnya. Sosok itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah jalan besar, seolah nyuruh Dimas pergi. Dimas nangis. Jar, sosok itu diam. Lalu dari belakang Dimas kedengaran suara langkah cepat. Bukan satu tapi banyak. Dimas langsung berlari ke arah jalanan besar. Saat dia menoleh sekilas, sosok Fajar masih berdiri di ujung gang. Di belakangnya ada bayangan hitam tinggi dari kos. Bayangan itu berhenti di depan Fajar. Lampu jalan berkedip, dan saat lampu menyala lagi, keduanya hilang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kasus kematian Fajar benar-benar dibuka ulang. Beberapa orang ditangkap, rumah kosong itu dipasangi garis polisi. Terus Dimas langsung pindah kos. Nomor Fajar nggak pernah online lagi. Nggak ada chat, nggak ada lokasi, nggak ada suara langkah. Dimas mulai percaya mungkin semuanya udah selesai. Tapi ada satu hal yang nggak pernah dia ceritain ke siapapun. Setiap malam jam 12 tepat, HP Dimas selalu nyala sendiri selama beberapa detik. Nggak buka WA, nggak buka pesan, cuma nyala, ngambilin layar gelap. Dan di pantulan layar itu Dimas sering melihat satu sosok berdiri di belakangnya. Sosok laki-laki memakai helm retak. Kadang Dimas memberanikan diri untuk berbisik, Jar, itu lo. Tapi sosok itu gak pernah ngejawab. Sampai suatu malam layar HP Dimas nyala lagi. Kali ini WA kebuka. Nomor Fajar nggak online, nomor Dimas juga nggak online. Tapi ada satu kontak baru di daftar chat paling atas. Tanpa nama, tanpa foto, cuma nomor kosong. Dan pesan pertamanya masuk jam 12:01. Isinya, sekarang giliran kamu yang kujemput. Sampai hari ini Dimas nggak pernah tahu
Apakah pesan pertama dari Fajar malam itu benar-benar berasal dari sahabatnya sendiri? Atau sejak awal ada sesuatu yang cuma pakai nama Fajar buat ngebuka jalan pulang? Nah, kalian kalau jadi Dimas dan nomor teman kalian yang udah meninggal tiba-tiba nolak lagi, kalian bakal balas chatnya atau langsung matiin HP-nya kabur? Tulis komentar, karena kadang yang paling serem itu bukan pesan dari orang mati, tapi pesan dari sesuatu yang tahu semua rahasia orang mati. Sampai ketemu lagi di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.